Jadi gini, Indonesia betul-betul di ambang bangku. They say 200. 200,000? Yeah, I think they just. Kenapa Pertamina selalu dibanding-bandingkan dengan Petronas? Petronas dapat 2 telaga minyak terbesar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral hari ini dan di sosial media guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Jadi gini, Ini dia guys. Indonesia betul-betul di ambang bangku. yang lalu kasih komen itu. Hah? Sudah bikin program, Lihat begini. tapi tidak punya Memang uang. negara pasti. Seharusnya Oh, kalau tidak ini. punya uang, Mas jangan Gibran dipaksakan. ya, ingin. Karena Indonesia Ini itu program gizi, memang program diambang makan gizi innalillahi. maksimal. Hanya Coba saja lihat kita ini. tahu semua bahwa Sudah bikin program negara makan kita gratis, tentu tidak akan Tapi semua dipakai untuk makan gizi. dipaksa rakyat kecil Saya sih melihat untuk ada DNA ikut dari berpartisipasi negara kita, DNA dari masyarakat guna Indonesia mengatasi dermawan, program gotong makan royong. gratis. Nah, kenapa Artinya, ini justru kita pemerintah mengajak manfaatkan juga? rakyat kecil Ya, guna bagaimana menyumbang kita sedikit menstimulus dana agar masyarakat untuk umum kelancaran terlibat di makan program gratis. makan gizi gratis ini. Jadi Indonesia ini Caranya adalah saya betul-betul kemarin juga berpikir, kenapa enggak lucu, ya, zakat kita yang memaksa diri juga. tapi Ya. tidak mampu. Kalau kita kembali flashback ya ke masa dimana Pak Prabowo ini berkampanye, saya akan memberi makan gratis kepada anak-anak dan ibu hamil. Ya, ini program awalnya di kampanyenya. Setelah menang, lain lagi. Setelah menjadi presiden, beliau ini kebingungan. Ternyata uangnya nggak ada, uang negara nggak ada. Akhirnya semua cara untuk ya biar kan udah janji kan, yang namanya janji ya harus ditepati dong, kan gitu kan. Ternyata sekarang karena kebingungannya sampai mau memakai uang zakat untuk makan gratis. Padahal uang zakat itu tidak semestinya dipakai untuk itu, karena itu adalah program dari Pak Prabowo. Artinya itu harus memakai uang negara tuh. Sebenarnya kalau uang zakat itu bukan untuk makan siang gratis bergizi itu ya, bukan buat itu sebenarnya. Itu ada orang-orang yang membutuhkan itu. Di sisi lain ada zakat itu ada orang miskin yang betul-betul miskin, terus ada anak yatim piatu dan difabel atau okul lah kalau di sini, dan ada berbagai lainnya yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan uang zakat itu gitu. Bukan makan siang gratis bergizi itu, bukan itu. Karena di sekolah itu tak semuanya anak-anak yang sekolah itu, saya ulangi lagi, tidak miskin. Jadi tidak semuanya miskin gitu. Tidak semuanya miskin. Jadi ada yang tidak berhak di situ mendapatkan uang zakat itu kalau uang makan gratis ini menggunakan uang zakat. Kan seperti itu. Harus benar-benar dipikirkan betul-betul gitu loh. Waduh, kalau nggak punya uang nggak usah. Ya pastinya Pak Prabowo ini sadar lah dalam membuat satu janji-janji politik. Itu pasti beliau sudah sadar bahwa kedepannya itu seperti apa. Harus ada hitung-hitungannya sebenarnya. Kalau mau berjanji itu, ada uang nggak sih gitu kan? Kalau nggak ada uang ya nggak usah deh, nggak usah janji-janji deh, nggak usah terlalu banyak janji sebenarnya. Mau calon apapun itu, biar nggak seperti ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Turis ini kena begal di Bali. Pas lapor polisi malah bayar 200.000. What genre do you most?
Techno. Techno, yes. Techno? Yes. I will play you some techno. Thank you. Where are you from? Australia? I'm from Colombia, but I live in Australia. Colombia. Oh, you live in Australia. Yes. I got my phone stolen yesterday. Yeah, can you show? Please tell me a little bit about that, because I'm so sorry for that. I was on a motorbike from Savaya, Okay. the beach club, just leaving Okay. from there, and I was using my phone, and another bike passed by and grabbed it from my hands. From your hand. Yes, So you driving or you as gitu ya? passenger? passenger. Okay. Yes. Wow. That was so quick. I was like, oh my god. At least I was with a friend that I met, because otherwise, like, I wouldn't know what to do, because I'm by myself. So it's scary. Yeah, I'm so sorry for that, because oh my god, this Yeah. kind of people, it's still like that. And Right. I came here 4 times already, and it never happened to me. It's the first time. And also it's really dangerous when you put, sometimes in our bike they have like a holder, phone Yeah. holder. Yeah, So it Yeah. will be like, if you drive in, but I don't drive. yeah, please don't, it's really, Yes, no, just passenger. I don't know how to drive the motorbikes. Kalau di Malaysia kan kita kalau jalan-jalan tuh pegang HP sambil ambil video, sambil main game kah, mau main apa di tepi-tepi jalan tuh nggak ada masalah, nggak ada orang mau curi, nggak ada orang mau copet. Ini guys, turis pelancong gitu ya, pelancong dari Australia. Jadi orang Kolombia tapi udah menetap di Australia gitu. Waduh. Sampainya mau mau traveling lah di Bali, mau melancong di Bali, mau jalan-jalan di Bali. Teleponnya kena begal. Habis itu pergi ke kantor polisi, ke balai polis, malah dimintain uang. Lucu nggak sih negeri kita itu? Bener kata orang-orang di sana itu. Kalau kita kehilangan kambing, kita harus jual sapi untuk lapor polisi. Aduh, ya Allah, seperti itukah hukum kita di Indonesia yang katanya negara hukum itu, guys? Wih, parah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya, guys. Ini dia, guys. Kenapa Pertamina selalu Ini dia, dibandingkan guys. dengan Petronas? Ya, Oke, karena kenapa keduanya sama-sama badan usaha milik negara atau biasa kita Oh, iya, sebut benar. dengan BUMN. Satu punya Indonesia dan satu Ya. punya Malaysia. Kedua perusahaan Malaysia. ini sama-sama juga bergerak di sektor migas dan juga Ya. kebetulan kita bertetangga dengan Malaysia. Kawan-kawan sering nggak lihat Ya. orang jalan-jalan ke Malaysia foto dengan background Twin Tower? Ya, itu salah satu aset Ya. Petronas yang monumental. Sudah mendunia. Lalu bagaimana dengan Ya, Pertamina? Apa aset monumental atau ingatan kolektif yang melekat di kepala kita? Ternyata Nggak ada. padahal dari sisi penjualan, Pertamina nggak perlu susah payah cari pembeli. Satu Indonesia sudah Benar. jadi konsumen tetap. Dilihat dari umur, Pertamina lebih senior. Sebagai informasi saja, Petronas berdiri pada tahun 1974, sementara Pertamina sudah berdiri sejak tahun 1957. Beda 17 tahun. Ibarat sepak bola nih, timnas kita ini kalah telak dihajar U12-nya Malaysia. Stop. Bener. Jangan jadikan alasan impor BBM kita sebagai dalih sehingga ongkos produksinya jadi lebih mahal ketimbang Petronas. Sebab ternyata di waktu yang bersamaan Singapura, negara tanpa ladang minyak, bisa jadi pengekspor BBM. Jadi intinya adalah ini hanya persoalan siapa yang lebih piawai mengelola sektor migas negara masing-masing. Bener sih. Jadi jangan kita itu sebenarnya gampang banget, guys. Kita udah punya pasar sendiri, artinya sudah punya pembeli sendiri. Seharusnya kita nggak usah bingung-bingung dong. Loh, negara-negara lain itu masih bingung punya minyak, tapi nggak tahu mau dijual kemana. Tetapi kita udah punya pasar sendiri, udah punya pembeli sendiri. Jadi nggak usah bingung-bingung tuh untuk cari pasar, untuk cari orang yang mau beli minyak kita. Orang penduduk kita aja udah besar, ngapain bingung-bingung? Tapi kenapa sampai sekarang Pertamina itu nggak bisa berkembang seperti Petronas? Sedangkan Petronas itu kayak udah kaya banget sekarang udah itu. malah guys,
ini gue denger tuh di berita itu Petronas. Gimana kalau kita tonton videonya ya? Ini gue ada videonya. Kita lanjut yuk. Ini dia guys. Petronas dapat dia, 2 guys. telaga minyak terbesar di Indonesia. So Petronas sekarang dah mula melabur secara besar-besaran dekat Indonesia dan berjaya memperoleh perkongsian untuk 2 telaga minyak dan gas antara yang terbesar di Indonesia, iaitu lapangan blok gas Masela dan projek lapangan minyak dan gas Bobara dekat Papua Barat. So Petronas pada tahun 2023 telah membeli 15% pelaburan Shell dekat lapangan gas Masela. Benda ni untuk membantu Indonesia mengeluarkan hasil minyak 1 juta tong sehari dan 12 bilion kubik gas sehari bagi membolehkan Indonesia ni memenuhi keperluan domestik diorang. So lapangan blok gas Masela ni dilaporkan merupakan antara lapangan gas dan minyak terbesar di Indonesia dengan anggaran simpanan gas yang mampu mengeluarkan sebanyak 9.5 juta tan LPG setahun dan 4.25 juta kubik padu sehari sehingga tahun 2055. Manakala Petronas turut memperoleh perkongsian pengeluaran dalam projek lapangan minyak dan gas Bobara dekat Barat Jawa yang mempunyai simpanan sebanyak 6.8 bilion ton minyak dan ia merupakan projek laut dalam pertama Petronas di Indonesia sebagai operator. Nanti last Pertamina kita itu nggak dapat apa-apa, malah dikuasai Petronas. Itu hebatnya Petronas. Yang gue bilang itu ya, udah bisa memproduksi sendiri, sekarang udah punya saham di mana-mana, udah kaya gitu. Sedangkan Pertamina yang nyata-nyata udah punya pasar sendiri, punya jualan sendiri, mau jual kemana-mana itu nggak bingung-bingung karena sudah punya pasar sendiri, punya pembeli sendiri. Jadi kok bisa gitu, beda jauh banget sama Petronas. Yang dari segi umur masih lebih muda Petronas, tapi lebih berkembang dari Pertamina. Ini ada apa? Ini perlu perbaikan sebenarnya dari Pertamina. Ini Petronas sudah kasih contoh sama kita loh. Nggak malu kita. Adik tapi ngasih contoh sama kakaknya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.